warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas materi dari manajemen perbankan, yaitu manajemen dana bank. Nah, sebelum saya memulai materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 45220091 dari kelas 2D D4 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Adapun materi yang akan saya bahas pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian dana bank, yang kedua, manajemen dana bank, yang ketiga, fungsi dana bank, yang keempat, sumber dana bank, dan yang kelima, penggunaan dana bank. Langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu pengertian dana bank. Apa sih itu dana bank? Dana bank adalah semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank Sisipasipa yang dapat dipergunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran atau penempatan dana. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu manajemen dana bank. Nah, pada materi ini terdapat 3 macam skala bank, yaitu yang pertama bank skala kecil. Nah, bisa Anda lihat pada bagan ini, atasannya yaitu presidir, kemudian ada 2 bawahan yaitu direktur dana dan direktur kredit. Kemudian yang kedua bank skala besar. Nah, di sini atasannya yaitu sekelompok pimpinan, kemudian dibawahi oleh 2 bawahan yaitu staf ahli penghimpun dana dan staf ahli penempatan dana. Kemudian yang ketiga yaitu bank skala lebih besar. Nah, bisa Anda lihat pada bagian ini, atasannya yaitu direksi, kemudian dibawahi oleh 4 bawahan yaitu divisi pengerahan dana, divisi kredit, divisi investasi, dan divisi corporate service. Nah, pada divisi pengerahan dana terdiri dari 3 yaitu tabungan, giro, dan deposito. Kemudian pada divisi kredit itu terdiri dari 3 yaitu perencanaan, analisa, dan pengamanan dan pembinaan debitur. Kemudian pada divisi investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Kemudian pada divisi corporate service terdiri dari pelayanan nasabah inti dan pengembangan nasabah atau sektor regional. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu fungsi dana bank. Nah, apa saja fungsi dana bank itu? Yaitu yang pertama sebagai sumber dana biaya kegiatan operasional bank. Kemudian yang kedua untuk memenuhi dari surat edaran BI. Kemudian yang ketiga sumber dana investasi primer dan sekunder. Yang keempat sebagai tolak ukur besar kecilnya suatu bank. Dan yang kelima untuk memperbesar daya saing bank bersangkutan. Selanjutnya materi yang keempat yaitu sumber dana bank. Nah, di sini terdapat 3 jenis sumber dana bank, yaitu yang pertama dari dana sendiri, yang kedua dari dana pinjaman, dan yang ketiga dari dana masyarakat. Nah, sumber dana bank dari dana sendiri itu seperti yang pertama modal yang disetor, kemudian yang kedua yaitu berbagai cadangan bank, yang ketiga laba ditahan, dan yang keempat dana dari pinjaman saham di bursa efek. Kemudian dari dana pinjaman itu seperti yang pertama pinjaman dari bank lain di dalam negeri, yang kedua pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri, yang ketiga pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, kemudian yang keempat pinjaman dari Bank Indonesia.
Kemudian dari dana masyarakat itu seperti yang pertama deposito berjangka, kemudian yang kedua giro, dan yang ketiga tabungan. Kemudian materi yang kelima yaitu penggunaan dana bank. Nah, pada penggunaan dana bank ini terdiri dari dua, yaitu prioritas pengalokasian dan sifat aktiva tetap. Nah, pada prioritas pengalokasian ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan primer atau primary reserve ini terdiri dari kata fisik yang disimpan di bank dan saldo giro. Nah, adapun penanaman dalam primary reserve ini digunakan untuk yang pertama sebagai reserve requirement, kemudian yang kedua penarikan dana nasabah sehari-hari, yang ketiga penyelesaian clearing. Kemudian cadangan sekunder atau sekunder reserve yaitu penempatan dana yang bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan tetapi juga sebagai cadangan penyangga posisi primary reserve. Nah, adapun penanaman dana dapat berupa yang pertama surat berharga pasar uang atau PSBU, kemudian yang kedua sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan yang ketiga commercial paper atau surat berharga. Kemudian pada sifat aktiva tetap itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama penanaman dana dalam aktiva tidak produktif dan yang kedua penanaman dalam aktiva produktif. Selanjutnya aktiva tetap dan inventaris. Nah, aktiva tetap ini terdiri dari dua, yaitu aktiva tidak bergerak dan aktiva bergerak. Nah, contoh dari aktiva tidak bergerak itu seperti tanah, gedung kantor, rumah dinas, dan lain-lain. Kemudian aktiva bergerak itu contohnya kendaraan, komputer, inventaris kantor, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian materi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.